Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau ternyata menjaga kesehatan baik jiwa dan raga itu bukan cuma bikin kita lebih produktif, tapi juga bisa jadi investasi jangka panjang kita. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bagaimana kesehatan fisik dan mental bisa membantu kita mengatur keuangan dengan lebih baik, menghemat pengeluaran, dan bahkan membuka peluang buat masa depan yang lebih cerah buat kita. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya medis. Merawat kesehatan tubuh dan mental, itu bisa bantu kita mengurangi banyak biaya medis. Bayangin deh kalau kalian itu rutin menjaga pola makan yang sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup, kalian jadi jarang banget sakit. Misalnya, kalau kalian makan makanan sehat dan rutin berolahraga, kalian bisa menghindari penyakit yang sering muncul akibat pola hidup yang nggak sehat, seperti diabetes atau hipertensi. Berdasarkan laporan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Indonesia, penyakit seperti stroke, diabetes, jantung, dan kanker itu menyedot biaya kesehatan yang paling besar, bahkan sampai triliunan per tahun. Bayangin kalau kalian bisa mencegah penyakit-penyakit itu dengan gaya hidup sehat, kalian juga nggak perlu keluar duit banyak kan buat biaya pengobatan yang mahal. Kayak misalnya nih, kalian yang nggak terbiasa makan sehat, makanannya suka jorok, dan jarang olahraga. Mungkin kalian sering ada aja penyakit atau kayak harus sering-sering ke dokter karena mungkin tekanan darah tinggi kalian naik, kolesterol kalian melonjak. Dan kalau udah kayak gitu, mungkin setiap bulan kalian bisa habis sekitar 500 sampai 1 juta hanya untuk beli obat dan check up. Nah, kalau kalian udah mulai ngejalanin hidup sehat dengan pola makan yang lebih baik dan rutin olahraga, tekanan darah dan kolesterol kalian akan lebih stabil dan kalian nggak perlu lagi ngeluarin uang untuk pengobatan itu. Ingat bahwa salah satu investasi terbaik itu adalah investasi di kesehatan kita. Dengan menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap fit, kita nggak hanya menghemat uang untuk biaya medis, tapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, daripada ngeluarin biaya besar buat pengobatan, lebih baik kita mencegah sejak awal dengan menjaga kesehatan. Lanjut, manfaat yang kedua, produktivitas meningkat. Kalau kita merawat kesehatan fisik dan mental, itu bukan cuma soal badan doang yang fit, tapi juga bikin produktivitas kita jadi naik. Kenapa? Karena kalau tubuh kita sehat, pikiran kita jernih, kita jadi lebih fokus dan nggak gampang capek. Produktivitas ini berpengaruh langsung sama kinerja kita di kantor, di bisnis, atau bahkan di usaha sampingan yang lagi kita jalanin. Menurut data dari Health Enhancement Research Organization atau HERO, pekerja yang sehat punya produktivitas 25% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sering sakit. Artinya, kalau kalian sehat, kalian bisa bekerja lebih efektif dan efisien, yang bisa berdampak pada karir kalian, mulai dari dapat promosi, kenaikan gaji, sampai bonus tambahan. Coba deh misalnya nih, buat kalian yang sering ngerasa burnout dan kelelahan karena nggak biasa menjaga keseimbangan hidup kalian, itu bikin kalian jadi sering menunda-nunda pekerjaan karena ngerasa lelah, padahal deadline kalian ketat. Tapi kalau kalian memutuskan untuk mengubah hidup kalian dengan mulai olahraga ringan setiap pagi, dan mungkin meditasi untuk menjaga kesehatan mental kalian, lihat deh ntar, dalam beberapa bulan ke depan, produktivitas kalian itu bakal meningkat dan kalian bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Gak cuman atasan atau klien kalian yang semakin puas sama pekerjaan kalian, tapi kalian juga bisa dapat lebih banyak proyek mungkin yang akhirnya meningkatkan penghasilan kalian. Produktivitas yang konsisten itu adalah aset yang gak ternilai yang bisa kita miliki. Ketika kita sehat, kita bisa memaksimalkan potensi penghasilan kita. Dan itu jauh lebih baik daripada harus terus-menerus absen karena sakit atau stres. Jadi, merawat kesehatan fisik dan mental bukan hanya membuat diri kita sehat, tapi juga langsung berdampak positif pada keuangan kita. Karena kita jadi lebih produktif dan bisa menghasilkan lebih banyak uang. Lanjut, keuntungan finansial yang ketiga, absensi kerja menurun. Memiliki kesehatan yang baik membuat kita jarang izin kerja karena sakit. Coba deh kalau kalian sering sakit, otomatis kalian bakal sering ambil cuti atau bahkan gak masuk kerja kan? Ini bisa berdampak langsung sama penghasilan kalian. Apalagi kalau kalian dibayar berdasarkan hari kerja atau jam kerja alias produktivitas.
Menurut data terbaru dari BPJS Kesehatan, absensi kerja karena sakit bisa mengurangi produktivitas perusahaan secara signifikan. Dan ini juga berlaku untuk karyawan. Misal nih, kalau dalam setahun kalian absen kerja karena sakit itu sampai 10 hari, berarti penghasilan kalian berkurang kan? Apalagi kalau perusahaan nggak menanggung gaji penuh di saat kalian cuti sakit. Contoh nih, misalnya kalian pekerja di suatu perusahaan, ya bidang apapun lah pekerjaannya. Kalau kalian sering banget izin kerja karena sakit mah atau migrain yang kambuh-kambuhan akibat pola makan kalian yang nggak teratur, akibatnya gaji kalian terpotong setiap kali kalian absen. Nanti setelah kalian mulai menjaga pola makan yang sehat dan rutin berolahraga, frekuensi sakit kalian pasti turun drastis. Jadi ini langsung berdampak pada stabilitas pemasukan kalian. Kesehatan yang terjaga adalah kunci untuk menjaga stabilitas penghasilan. Dengan tubuh yang sehat, absensi kerja bisa ditekan, dan ini secara langsung memengaruhi penghasilan kita. Jadi, merawat kesehatan membuat kita nggak perlu khawatir lagi soal gaji yang kepotong gara-gara izin sakit. Lanjut, keuntungan yang keempat, lebih banyak energi untuk usaha sampingan. Kondisi tubuh yang sehat membuat kita jadi punya energi lebih untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan utama, kayak usaha sampingan atau side hustle. Kalau kita sehat, kita nggak gampang capek dan stres. Sehingga kalau ada waktu luang, kita bisa manfaatin untuk cari penghasilan tambahan. Entah itu jadi freelance kah, bisnis kecil-kecilan kah, atau investasi dalam hal lain. Menurut riset dari Harvard Business Review, orang yang menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental lebih punya energi untuk hal-hal produktif di luar pekerjaan utama. Mereka-mereka ini punya lebih banyak waktu untuk memikirkan cara menghasilkan uang tambahan karena nggak kehabisan tenaga setelah bekerja seharian. Misalnya kalian itu karyawan kantoran dan kalian mulai usaha sampingan jualan apapun itu, setelah kalian merasa punya lebih banyak energi karena rutin berolahraga dan meditasi misalnya. Sebelum kalian rutin merawat kesehatan, kalian ngerasa males dan capek banget setelah pulang kerja, jadi nggak ada waktu untuk ngurusin bisnis. Tapi sekarang, karena kalian udah bisa bagi waktu antara kerjaan utama dan kerjaan sampingan, akhirnya pemasukan kalian jadi lebih besar. Energi yang dihasilkan dari tubuh yang sehat itu bukan cuma untuk menjalani pekerjaan utama, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang baru dalam meningkatkan penghasilan. Jadi, buat kalian nih yang mungkin udah terlalu capek sama pekerjaan utama, tapi kalian pengen bisa punya penghasilan tambahan, coba deh evaluasi diri. Kira-kira kalian udah menjaga kesehatan dengan baik atau belum? Kalau belum, coba perbaiki hal itu dulu supaya kalian bisa punya lebih banyak energi untuk melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan utama. Next, manfaat yang kelima. Mengurangi pengeluaran untuk pola hidup yang nggak sehat. Kalau kita rajin menjaga kesehatan, otomatis kita tuh jadi lebih sadar sama pola hidup yang lebih baik. Contohnya, kita bakal lebih milih untuk nggak boros beli rokok, beli minuman manis, alkohol, atau junk food. Semua hal ini bukan cuma buruk buat kesehatan kita, tapi juga bisa menguras isi dompet kita tanpa kita sadari. Bayangin aja, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata pengeluaran Indonesia kita masing-masing untuk rokok itu mencapai 12,8% dari total pengeluaran. Berarti, hampir 13% dari pemasukan per bulan kita habis hanya untuk rokok. Itu belum ditambah biaya kesehatan yang muncul gara-gara penyakit yang berhubungan dengan merokok. Sementara itu, pengeluaran untuk junk food atau makanan cepat saji itu juga terus meningkat, terutama di kalangan anak muda yang sibuk dan lebih memilih makan makanan instan. Misal nih, kalian yang sehari-harinya hobi banget makan junk food sekaligus ngerokok. Setiap bulan mungkin kalian bisa habis sekitar 1,5 juta hanya untuk kebiasaan buruk ini. Nah, kalau kalian udah mulai concern sama kesehatan kalian dan mau mengubah gaya hidup ini, kalian pasti bisa lebih hemat, bahkan mungkin pengeluaran untuk makanan jadi di bawah 1 juta per bulan. Uang yang tadinya kalian habisin buat rokok dan makanan yang nggak sehat, ntar bisa kalian alokasikan untuk nabung dan investasi. Ingat, pola hidup yang sehat itu berpengaruh secara langsung ke pengeluaran harian kita. Kebiasaan buruk kayak ngerokok dan junk food
itu sebenarnya investasi negatif yang membuat uang kita habis dengan sia-sia, belum lagi dampak kesehatannya untuk jangka panjang. Jadi, dengan mengurangi kebiasaan yang nggak sehat, kalian bukan cuma bikin tubuh kalian jadi lebih bugar, tapi juga memperbanyak uang yang bisa kalian simpan. Next, keuntungan yang keenam, pensiun lebih terencana. Ketika tubuh dan pikiran kita sehat, kita bisa bekerja lebih lama dengan performa yang konsisten, yang artinya kita bisa lebih siap menghadapi masa pensiun. Kesehatan fisik yang terjaga membuat kita bisa terus produktif di masa-masa kerja aktif, dan kesehatan mental yang baik membantu kita mengelola stres kerja lebih baik. Kombinasi ini bikin kita nggak perlu khawatir soal pensiun, karena kita bisa menyiapkan dana pensiun dengan lebih matang, tanpa terganggu oleh masalah kesehatan di usia muda. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata usia pensiun di Indonesia tuh sekitar 56-58 tahun. Tapi banyak orang yang terpaksa harus pensiun lebih cepat alias pensiun dini karena kondisi kesehatan yang memburuk. Nah, masalahnya kalau pensiunnya terlalu cepat gara-gara sakit, persiapan keuangan jadi nggak optimal dan kalian bisa jadi terpaksa mengandalkan anak atau keluarga untuk biaya hidup. Ini jelas bikin masa pensiun kalian jadi nggak nyaman kan? Misalnya nih, buat kalian yang udah berusia 40-an dan masih aktif bekerja, tapi kalian nggak terlalu peduli sama kesehatan kalian. Terus kalian di usia yang masih produktif ini, tiba-tiba, amit-amit ya, tiba-tiba kena serangan jantung dan jadinya harus berhenti bekerja lebih awal. Nah, kalau tabungan pensiun kalian belum cukup, mungkin kalian jadi harus terpaksa menjual aset untuk biaya hidup kalian di masa tua. Kalau aja kalian lebih peduli sama kesehatan kalian sejak muda dulu, mungkin kalian bisa bekerja sampai usia pensiun yang normal dan menyiapkan dana pensiun dengan lebih baik, ya kan? Kesehatan itu investasi jangka panjang kita ya guys. Kalau kita mau merawat kesehatan dari sekarang, sejak dini, kita bisa bekerja dengan maksimal sampai usia pensiun atau bahkan lebih. Menjaga kesehatan diri sendiri itu sama aja dengan kita memberi lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri, untuk mempersiapkan pensiun yang nyaman tanpa terbebani biaya kesehatan. Jadi, menjaga kesehatan sejak dini bukan hanya bikin kita lebih tenang di saat pensiun, tapi juga membuat kita lebih siap secara finansial. Next, manfaat yang ketujuh, investasi waktu lebih produktif. Kalau kita punya mental yang sehat dan stabil, kita bisa memanfaatkan waktu dengan lebih produktif. Jadi, kita tuh nggak hanya mengerjakan kerjaan harian aja, tapi kita juga punya energi untuk belajar hal-hal baru yang bisa meningkatkan skill kita. Di zaman sekarang, skill yang berkembang itu penting banget, apalagi untuk meningkatkan penghasilan kita. Dan orang-orang yang mentalnya stabil biasanya lebih fokus dan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Nggak mudah terdistraksi sama hal-hal yang nggak penting, dan bisa memprioritaskan mana yang lebih penting untuk jangka panjang. Menurut data dari Harvard Business Review, orang yang punya keseimbangan mental itu lebih produktif hingga 40% dibanding mereka yang sering stres dan nggak bisa mengatur emosi. Artinya, kesehatan mental itu nggak hanya bikin kita jadi lebih produktif, tapi juga membuat waktu kita jadi lebih efektif. Contohnya nih, misalkan kalian itu pekerja kantoran yang juga lagi sambil belajar desain grafis di waktu senggang kalian. Belajar apapun sih sebenarnya, pokoknya mempelajari skill baru ya. Kita ambil contoh desain grafis aja untuk jadi ilustrasi. Nah, karena kalian punya keseimbangan mental yang baik, kalian mungkin rajin meditasi, rajin ibadah, dan punya hobi yang bikin kalian rileks, kalian jadi bisa memanfaatkan waktu setelah bekerja untuk mempelajari skill baru ini. Pada akhirnya, kalian pun bisa mulai ambil proyek desain sebagai freelancer yang menambah penghasilan bulanan kalian secara signifikan. Kesehatan mental itu adalah kunci buat kita bisa fokus dan berkembang. Dengan mental yang stabil, kita bisa belajar hal baru dan mencari peluang-peluang tambahan untuk meningkatkan income. Jadi, kalau kalian mentalnya sehat, waktu kalian itu bukan cuma habis untuk pekerjaan sehari-hari aja, terus habis itu kalian istirahat dengan melakukan hal-hal yang nggak produktif, tapi juga buat investasi masa depan dengan belajar skill baru yang bisa meningkatkan penghasilan kalian. Lanjut, manfaat yang ke-8, menghindari utang medis. Biaya rumah sakit itu bisa mahal banget, apalagi kalau kita sampai kena penyakit serius yang butuh perawatan lama.
Nah, salah satu cara untuk menghindari utang medis adalah dengan rajin merawat kesehatan dari awal. Kalau kita menjaga pola hidup yang sehat, kita bakal lebih jarang sakit dan otomatis nggak perlu keluar biaya yang besar untuk pengobatan atau perawatan. Menurut data terbaru dari BPJS Kesehatan, biaya perawatan penyakit kronis seperti jantung, kanker, gangguan pernapasan, dan diabetes, dan lain-lain sih sebenarnya masih banyak lagi, di Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata biaya perawatan penyakit kritis bahkan bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah. Kalau kalian nggak punya asuransi maupun cadangan dana darurat, kalian bisa terjebak dalam utang medis yang besar, bahkan bisa menguras tabungan atau aset yang kalian punya. Misal nih, kalian ibu rumah tangga yang kurang peduli sama kesehatan kalian. Karena kalian itu sering makan junk food, kurang olahraga, akhirnya kalian kena diabetes, padahal usia kalian mungkin masih muda, masih produktif. Nah, perawatan diabetes itu membutuhkan biaya yang besar. Dan karena kalian nggak ada asuransi kesehatan dan juga nggak punya dana darurat, kalian jadi harus minjem uang dari saudara dan teman untuk menutupi biaya pengobatan yang mencapai puluhan juta rupiah. Kalau aja dari dulu kalian itu lebih peduli sama kesehatan kalian bisa menghindari penyakit tersebut dan nggak perlu ngutang untuk biaya medis. Utang medis itu adalah salah satu penyebab utama kita bisa terjebak dalam masalah finansial. Dengan menjaga kesehatan dari awal, kita bisa menghindari biaya pengobatan yang besar dan utang yang mungkin muncul akibat perawatan penyakit serius. Jadi, kayak kata pepatah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena sekali kita terjebak dalam utang medis, kita bisa kesulitan untuk keluar dari situ. Lanjut, manfaat yang ke-9. Keseimbangan antara kerja dan hidup yang lebih baik. Di saat kita punya mental yang sehat, kita bisa lebih mengatur waktu antara kerja dan kehidupan pribadi dengan seimbang, alias punya work-life balance. Ini penting banget karena kalau kita cuma fokus pada pekerjaan tanpa istirahat yang cukup atau me time, kita bakal kena burnout alias kelelahan mental. Burnout ini bikin produktivitas kita menurun drastis dan akhirnya nggak hanya berdampak ke karir tapi juga ke penghasilan kita. Menurut penelitian dari Gallup, sekitar 23% pekerja itu mengalami burnout hampir setiap hari. Kondisi ini nggak cuma bikin nggak produktif di kantor, tapi juga berpengaruh ke kehidupan personal, seperti misalnya kurangnya waktu untuk keluarga atau hobi. Nah, kalau kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik, kita bisa menjaga performa kerja tanpa merasa kelelahan secara berlebihan atau burnout tadi. Plus, kita juga punya waktu untuk mengembangkan diri di luar pekerjaan. Katakanlah misalnya kalian itu karyawan yang sering banget lembur hampir setiap hari. Akhirnya, kalian jadi sering ngalamin burnout yang bikin performa kerja kalian turun drastis. Karena kalian nggak bisa konsentrasi, kalian sering melakukan kesalahan dan butuh waktu lebih lama untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Nah, kalau kalian konsultasiin masalah kalian ini ke psikolog, pasti psikolognya bakal bilang supaya kalian lebih rutin olahraga dan ngatur waktu yang lebih baik buat istirahat, supaya performa kerja kalian bisa naik lagi dan lebih produktif tanpa merasa capek secara berlebihan. Ingat, kesehatan mental yang terjaga membuat kita lebih bisa mengelola stres dengan baik, sehingga kita bisa punya keseimbangan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Ini penting untuk menjaga performa kerja dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, dengan menjaga kesehatan mental, kalian nggak cuma bisa terhindar dari burnout, tapi juga bisa bekerja secara lebih efektif dan menikmati waktu pribadi kalian tanpa beban. Next, manfaat yang ke-10, mengurangi risiko penyakit kritis. Kesehatan fisik dan mental yang terjaga itu sangat membantu mengurangi risiko terkena penyakit kritis seperti diabetes, penyakit jantung, atau hipertensi. Penyakit-penyakit ini nggak cuma bikin kita menderita secara fisik, guys, tapi juga menguras uang kita. Biaya pengobatan penyakit kritis bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta, apalagi kalau penyakitnya butuh perawatan jangka panjang. Menurut data dari BPJS Kesehatan, biaya perawatan untuk penyakit jantung di Indonesia tuh bisa mencapai rata-rata 150 juta per pasien.
Itu belum termasuk biaya rawat jalan atau obat-obatan setelahnya. Kalau kalian nggak punya asuransi kesehatan atau dana darurat yang cukup, biaya ini bisa bikin kalian terpaksa ngutang atau bahkan jual aset buat nutup biaya pengobatan. Ribet kan? Nah, kata-kata pepatah yang lebih baik mencegah daripada mengobati itu ada perpanjangannya sebenarnya guys. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Jadi, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental dari sekarang, sejak dini, supaya nantinya kita nggak perlu ngeluarin banyak uang untuk perawatan medis. Next, keuntungan yang ke-11, lebih fokus pada tujuan finansial. Ketika mental kita sehat dan stabil, kita jadi bisa lebih fokus dalam mencapai tujuan jangka panjang, termasuk dalam hal keuangan. Apa hubungannya? Ya, soalnya kalau pikiran kita nggak terganggu sama stres atau masalah psikologis, kita bisa lebih ngatur prioritas dengan lebih baik. Kita juga jadi lebih disiplin dalam menjalankan rencana keuangan yang udah kita buat. Misalnya, nabung untuk dana darurat, investasi, atau bahkan beli aset di masa depan. Menurut riset dari American Psychological Association atau APA, orang yang sering mengalami stres berlebihan itu cenderung gagal mencapai tujuan finansialnya karena mereka lebih sering melakukan pengeluaran impulsif untuk mengurangi rasa stres atau bahkan menunda-nunda keputusan penting. Jadi, kalau mental kita sehat, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang, gak gampang tergoda buat beli hal-hal yang gak penting, dan fokus pada tujuan keuangan jangka panjang kita. Katakanlah misalnya kalian punya target untuk beli rumah dalam 5 tahun ke depan. Nah, karena mental kalian sehat dan gak gampang terdistraksi sama tekanan kerja maupun tekanan hidup lainnya, kalian bisa dengan konsisten menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan rumah setiap bulan. Kalian juga lebih fokus untuk gak belanja barang-barang yang gak perlu. Alhasil, mungkin kalian bisa lebih cepat mengumpulkan uang DP buat beli rumah. Jadi, orang yang bisa menjaga kesehatan mental itu memang cenderung lebih sukses mencapai tujuan finansial karena bisa fokus dan gak gampang terdistraksi oleh stres atau masalah-masalah emosional lain. Next, manfaat yang ke-12, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Pikiran yang jernih adalah kunci untuk bisa membuat keputusan finansial yang baik. Kalau mental kita dalam keadaan kondisi sehat, kita bakal lebih logis dan terukur di saat harus mengambil keputusan, baik itu untuk investasi, untuk menabung, atau bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, sebaliknya, kalau kita lagi stres atau emosional, keputusan yang kita ambil itu seringkali didasari oleh impuls dan bisa berujung pada keputusan yang buruk. Menurut pemenang Nobel Ekonomi, Richard Thaler, banyak keputusan finansial yang buruk diambil karena pengaruh emosi. Kayak contohnya nih, misalkan kalian ngerasa stres karena masalah pekerjaan. Kemungkinan besar kalian jadi cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak penting kan? Kayak misalnya belanja impulsif, atau bahkan investasi di instrumen yang kurang aman karena tergoda keuntungan besar dalam waktu singkat. Itu semua karena emosi memengaruhi keputusan kita. So, mental yang sehat membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan karena kita bisa berpikir lebih jernih tanpa terpengaruh oleh emosi saat. Ini berarti kesehatan mental itu nggak cuma penting untuk kebahagiaan sehari-hari, tapi juga untuk membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan terukur. Lanjut, keuntungan finansial yang ke-13, mengurangi pengeluaran asuransi. Kalian tahu nggak sih, kalau dengan menjaga kesehatan fisik dan mental kalian, itu bisa membuat kalian membayar premi asuransi yang lebih murah? Banyak perusahaan asuransi kesehatan yang ngasih harga premi lebih rendah untuk orang yang punya gaya hidup sehat. Kalau kalian rutin olahraga, makan sehat, dan punya catatan medis yang bagus, risiko kalian untuk kena penyakit serius kan jadi lebih kecil. Jadi, premi yang harus kalian bayar nggak bakal semahal orang-orang yang sering sakit atau punya riwayat penyakit tertentu. Kan ada tuh beberapa asuransi di Indonesia yang bahkan menawarkan diskon premi atau manfaat tambahan buat orang-orang yang punya gaya hidup sehat. Misalnya, ada asuransi yang ngasih diskon kalau kita rutin ngecek kesehatan dan hasilnya bagus. Jadi, selain menjaga kesehatan, kita juga bisa hemat di biaya asuransi. Next, keuntungan finansial yang ke-14,
meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Menjaga kesehatan fisik dan mental itu bukan cuma bikin kita hidup lebih nyaman, guys. Tapi juga membantu kita terhindar dari pengeluaran yang gak terduga di masa depan. Kalau kita itu sering sakit, apalagi penyakitnya serius, biaya perawatannya kan bisa besar banget dan mengganggu stabilitas keuangan kita. Tapi kalau kita sehat terus, kita nggak perlu khawatir soal biaya pengobatan mahal yang tiba-tiba datang. Menurut Kementerian Kesehatan, rata-rata biaya pengobatan penyakit kronis kayak diabetes atau hipertensi di Indonesia itu bisa mencapai lebih dari 2 miliar per orang per tahun. Bayangin kalau kalian harus ngeluarin biaya segitu terus-terusan. Tapi kalau kalian menjaga kesehatan dengan baik, risiko kena penyakit kronis ini bisa kalian kurangi dan otomatis kalian bisa nabung lebih banyak untuk masa depan tanpa khawatir harus bayar biaya rumah sakit yang mahal. Kayak misalnya kalian itu udah terbiasa menjaga pola makan dan rajin olahraga dari sejak masih muda. Sementara teman-teman seusia kalian banyak yang udah sering ke rumah sakit untuk periksa tekanan darah atau gula darah atau masalah jantung. Tapi kalian jarang banget ke dokter karena kalian sehat-sehat aja. Uang yang mungkin bisa kalian keluarkan untuk biaya pengobatan malah jadi bisa kalian tabung untuk kebutuhan masa depan. Jadi, dengan tubuh yang sehat, kalian gak perlu khawatir soal biaya kesehatan yang bisa menggerogoti tabungan di masa tua. Lanjut, manfaat yang ke-15. Lebih banyak kesempatan kerja. Nih, terutama buat kalian-kalian yang masih muda, masih di awal 20-an, baru mau mulai kerja, masih fresh graduate, kesehatan mental dan fisik yang prima, itu bisa bikin kalian lebih banyak peluang karir. Kalau kalian selalu sehat, kalian lebih siap untuk mengambil peluang-peluang kerja yang mungkin menuntut tenaga ekstra atau tanggung jawab lebih. Kalian juga jadi lebih produktif dan gak gampang sakit, yang artinya kalian bisa terus fokus dan perform di tempat kerja. Selain itu, kesehatan mental yang baik membuat kalian lebih kuat menghadapi tekanan kerja, sehingga kalian gak gampang burnout dan bisa terus berkembang di karir kalian. Menurut riset dari Harvard Business Review, pekerja yang menjaga kesehatannya itu lebih produktif hingga 30% dibandingkan dengan mereka yang sering sakit atau stres. Mereka juga lebih sering dapat promosi karena performa kerjanya stabil dan mereka bisa ngelakuin tugas-tugas yang lebih challenging. Jadi intinya, kesehatan yang terjaga itu bisa langsung berdampak ke perkembangan karir kalian. Contoh nih, misalnya kalian seorang karyawan bidang apapun lah ya di sebuah perusahaan. Karena fisik kalian itu selalu fit, kalian jarang sakit, kalian bisa ikutan banyak proyek yang besar yang menuntut tenaga dan waktu ekstra. Akhirnya, kalian dipromosikan lebih cepat dibanding rekan-rekan kerja kalian yang terlalu sering absen karena sakit dan performanya kurang. Selain itu, kesehatan mental kalian yang terjaga membuat kalian bisa handle tekanan kerja tanpa masalah, sehingga atasan kalian melihat kalian itu sebagai karyawan yang bisa diandalkan. So, karyawan yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih produktif, punya semangat kerja yang lebih tinggi, dan lebih mampu mengambil kesempatan besar dalam karir. So, menjaga kesehatan fisik dan mental itu bukan cuma bikin tubuh kita lebih fit, tapi juga menjadi investasi terbaik untuk masa depan keuangan kita. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.